Indira juga. Ah, kok tahu sih? Oh iya, Bing. Lu mau ke Lasio juga? Iya nih, gak ada temen. By the way, namanya siapa? Oh, nama gua Arvin. Oh, Aing Ade. Sudah lama ngurusin Indira. Kalau ngosin Indira sih dari 2023. Nah, cuman baru-baru ini aja sih ngikutin. Kenapa sih bisa ngurusin Indira? Oh, ngosin Indira. Jadi gini. Sebenarnya pertama kali ngosin Indira tuh bisa dibilang nggak sengaja sih sebenarnya. Karena dulu osi gue pertama kali itu Shani ya. Terus waktu Gen 10 dikenalin itu ada yang namanya Indira. Mirip namanya nih, Shani Indira sama Indira. Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa lewat di FYP akun TikToknya Indirais. Nah, di situ akhirnya ngepoin Indira, akhirnya di situ mulai ngosin Indira. Ngosin Indira tuh awalnya gue coba-coba. Tapi ini benar, waktu itu gue pertama kali nonton RKJ, row depan, row C lah. Terus tepat di blockingannya dia. Pas dia lagi ngelihat ke penonton, gue ngerasa, ini orang kok nggak bisa ngelihat penonton, nggak bisa ngewaro gitu. Penasaran lah gue. Ya udah, gue coba aja buat video call. Ternyata nagih. Jadi karena SSK pastinya. Pengumuman SSK itu di saat ada pengumuman dan statusnya gue lagi vakum dan posisinya nggak punya fanbase, nggak punya member OSI, dan pada saat SSK itu gue harus mencari fanbase karena gue punya ambisi untuk SSK karena emang SSK tuh salah satu kesukaan gue lah. Kebetulan juga temanku tuh aslinya Indira, terus kayak ya udahlah Indira aja coba gitu kan. Abis dari situ oke lah dicoba. Nah setelah dicoba deh, ternyata emang asik banget, anaknya asik banget gitu. Terus kayak kita kan sama-sama orang Sunda gitu ya, kita sama-sama berasal dari Bandung. Terus telusur Indira, kok anaknya asik, terutama cantik sih, cantik itu kok gue tertarik sama dia. Akhirnya gue coba ngosin Indira, terus VC dan lain-lain. Osi gue yang pertama tuh Great dan sempet minta rekomendasi sih dari dia. Kecantol di Indira gara-gara Ramune waktu itu, abis direkomendasiin terus kecantol Indira langsung dapet roulette-nya. Kayak mikir udah nih berarti emang jalannya buat ngosin dia gitu. Oh, kalau Aing sih soalnya Itu kayaknya kereta kita deh. lah dia ya. Iya. Tadi gimana? Sorry. Oh, kalau Aing sih sukanya gara-gara sama-sama orang Bandung. Terus betah gara-gara fanbase-nya juga sih. Oh, lu orang Bandung ya? Iya. Ini, apa lu kesini langsung apa gimana? Iya, langsung Aing keretaan dari Bandung. Anjir, niat juga lu ya? Iyalah, apa yang gak demi OSIS ya? Keren kecintaan nih ya? Iyalah, Tadi lu bilang betah di Indirais ya? Iya. Nah, terus lu udah lama di sana. Seru gak sih? Nah, masih baru sih ya. Cuman salah satunya serunya ngosin Indira tuh gara-gara fanbase-nya. Karena di fanbase ini kita rasa yang jauh tuh bisa didekatkan gara-gara Discord. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa bareng, main game bareng, marah-marah, lihat orang-orang marah-marah. Wah, seru banget. Seru ya? Kalau sih serunya gimana? Nah, kalau gua itu serunya karena bisa ngelihat Indira di teater secara langsung. Oh, oke. Nah, kalau misalnya VC sama MNG sama Indira tuh kayak bukan ngidol. Seru banget ya, berasa teman. Tapi gua nggak tahu sih kalau yang lain gimana. Nah, iya sih. Kurang lebih semuanya menyenangkan sih, menyenangkan. Tapi mungkin yang paling menyenangkan lebih ke VC sih. Gue suka banget VC, soalnya gue orang suka ngobrol gitu. Jadi VC sama dia tuh seru banget. Ini sih dari fanbase juga kayak ngajak, terus kayak kalau bawa aku tuh diajak gitu untuk ngosin dia gitu. Yang menyenangkan sih yang pasti akhirnya dia bisa berhasil melaksanakan STS yang pertamanya lah. Itu cukup menyenangkan sampai jam 9 malam. Itu masih senang. Bertemu sama teman-teman Indirais-nya juga dan bisa kenalan, ya walaupun dibilangnya sih gue mungkin jarang gabung atau apa, tapi ketemu mereka-mereka dengan Discord-nya Indirais juga seru juga. Dan momen sama Indiranya yang buat seru sih kayaknya MNG Road to Ocean Secure. Itu sih. Dia off air, terus kemudian dia sering berkunjung ke kotaku.
terus kemudian meet and greet, two shot, bertemu dengan dia, dengan ekspresi dia yang kadang nggak bisa ditentuin ya, kayak nggak bisa ditebak lah anaknya lah. Mungkin menurut gua Indira ini cocok lah sama obrolan-obrolannya gitu. Terus dia suka ada beberapa kali main game juga kan. Terus yang Jepang-Jepang gitu loh mungkin cocok lah. Nah itu interaksi yang menurut gua menyenangkan lah. Agak bingung juga sih ngosin dia asiknya gimana. Asiknya tuh sebenarnya gara-gara fanbase-nya sih. Fanbase-nya tuh kayak banyak gimmick, terus DC-nya sering on 24 jam, kayak gitulah. Cuma ya Indiranya juga oke lah untuk diajak video call, meet and greet gitu kan. Ini kita mau telat kan ya? Santai udah makan dulu aja. Ini suara apaan ya? Oh iya, ini suara kaitan kita sumpah. Ayo, udah dah. Ayo, udah. Kan tidaknya naon, kalau jajak gelas emang, terus salah ngetep nih. Ngomong apa sih Ade? Sari-sarinya kelas. Ini gimana kita ya? Mana ya? Orang-orang jadian juga. Mau gimana lagi? Lah, berarti lo pertama kali naik MRT ya? Ketahuan kan? Iya lagi. Terakhir Aing ke Jakarta tuh pas kemarin tes Indira yang gagal itu loh, naik travel Aing sini. Makanya nggak tahu nih MRT gimana. Naik travel. Berarti lo nangis ya? Pas balik ya? Aduh, iya lagi. Kemarin Aing nangis. Sedihnya tuh gara-gara anak-anak di Discord tuh udah bahas segala macem, udah matang lah konsep segala macem, tapi ya malah gagal. Jadi ngerasa sakit hati aja sih. Terus selama ngosin Indira, apa sih momen sedih berisinya? Kalau gue ya, momen sedih waktu ngosin Indira, ya pas kemarin sih. Gue pertama kali verif STS Indira pertama dan terakhir kali. Tapi dia malah ngumumin grade. Gimana nggak sedih coba? Hebat orang. Kayaknya semua orang hampir sama kalau untuk hal sedihnya. Hal sedih itu paling berasa adalah nanti diedit ler ya. Yang ini nih ler nih. Nih, yang ini. Kalau nggak di sini deh ler nih. Diedit ler. Kalau nggak sini. Nggak sedih ler, nggak jadi ler. Soalnya STS-nya nggak jadi ler. Sedih. Jadi momen paling sedihnya ya saat dia terkena kasus gitu. Itu juga gue baru join ke Indie Rise, baru mulai ngikutin projectnya juga sama-sama anak-anak Indie Rise. Di situ baru mulai terkena kasus gitu. Meskipun grade itu juga sedih, cuman grade itu kan bentuk dari dia mewujudkan mimpinya di jalan hidupnya yang lain. Dari ngedit sama STST ya, itu PC gue sempat meledak gara-gara ngerjain STS dia itu. Dan itu pas hari H, itu sempat ke delay berapa menit atau berapa jam gitu. Jadi itu ya yang bikin gue sedih sama Indira. Di saat momen sebelum SSK sih, setelah hal itu, setelah STS itu gagal itu terjadi, beliau mulai comeback dan gue ngelihat Indira ini rasa pesimisnya sudah sangat terlihat sekali. Itu sih yang sangat gue sedih banget ngeliat Indira waktu memang benar-benar pesimis, percaya diri jatuh gara-gara hal itu sih. Yang dia tahu sendirilah, semua pada tahu yang dia kena itu, touring itu sedih banget. Terus yang kedua pas dia ngumumin SSK itu pengumuman SSK itu ibaratnya naiknya dia lagi lah gitu setelah permasalahan tersebut. Indira itu comeback ya.
Karena gue sebenarnya setelah Indira comeback itu ngerasa kehilangan Indira yang dulu. Indira yang dulunya percaya diri ya, selalu ngejar apa yang dia mau. Tapi ketika dia comeback, dia malah kehilangan kepercayaan dirinya. Capek juga ya, Net? Jalan dari stasiunnya. Iya, lagi tadi buat tinggal kereta lagi. Aneh banget. Tapi lucu juga ya, kita bisa jadi akrab gara-gara Indira. Iya, pasti lo gak expect kan ketemu orang-orang aneh di Indira. Wah, gak expect sih Aing. Jadi malah ninggalin kesan tersendiri buat Aing. Tapi menurut Sia, selama ngosin Indira, apa sih hal yang paling menarik? Kalau gue ya, sebagai fans gitu ya, nonton bareng-bareng lah, nonton live dia di Discord gitu. Sebenarnya lebih ke obrolan yang di Discordnya itu. Jadi kita buang komen apa, dia Indiranya jawab apa, terus di DC ketawa-tawa, nah gitu sih. Itu pas dia comeback, ngelihat titik balik dia bisa bikin percaya lagi fan-fansnya kalau misalkan dia tuh masih layak untuk didukung, itu sangat berkesan sih. Bisa nemenin di perjalanan itu sampai dia akhirnya bisa menggapai SSK pertama dan terakhirnya itu di hashtag 16 itu. Berkesan masuk 16 waktu SSK. Waktu STS akhirnya karena setahun lalu sempat tertunda, terus di tahun 2025 ini akhirnya proyekannya berhasil, rame juga, orang tuanya juga terima kasih ke fanbase, udah ngedukung Indira dari awal dan minta didukung terus, itu berkesan banget sih buat gua. Selama ngosin Indira pertama dapat Indie Rise-nya. Karena Indie Rise bukan sekedar fanbase tapi tempat pengembangan diri, tempat tukar cerita, dan banyak hal lainnya lah yang dapat dari Indie Rise. Para admin Indie Rise ya, fanbase akhirnya bisa terpilih kemarin walaupun UG, tapi itu sangat keren sekali ya gitu. Setelah kejadian kemarin itu dia bisa ngebuktiin sih dan semakin bersinar. Itu gue pernah video call sama dia kan, dan gue nanya ke dia, kalau misalkan lu bisa bawain satu unit song yang pengen banget lu bawain pada saat itu, dia jawab Himawari. Dan itu waktu itu deket-deket sama ulang tahunnya dia. Semua halnya berkesan, dari interaksi fanbase-nya, Indiranya, naik turunnya seperti apa, sampai titik puncaknya itu adalah ketika dia sudah berhasil untuk meraih mimpinya di JKT, dan dia akan meraih mimpinya di luar JKT nanti setelah dari proses dia graduation di JKT. setiap pertemuan pasti akan sampai pada perpisahan. Hari itu akhirnya datang juga. Dir, terima kasih untuk setiap perjalanan yang sudah kita lewati bersama. Kurang lebih 5 tahun ini. Kami tahu jalannya gak selalu mudah. Tapi, kamu selalu kuat berdiri, tersenyum, dan memberikan energi terbaikmu untuk semua orang yang selalu setia mendukungmu. Selamat atas kelulusanmu. Perjalananmu sebagai idola mungkin sudah selesai. Tapi perjalananmu di hidup ini baru saja dimulai. Masih banyak hal-hal besar yang menunggumu di luar sana. Dimanapun langkahmu berhenti, dimanapun mimpimu berlabuh, selalu ingat bahwa ada kami yang akan selalu mendukungmu. Di sini ya? Jadi gitu deh. Oh gitu ya. Tapi kok saya tahu banget tentang Indie Rise. Oh itu. Lah, siapa ketemu monyet? Wah. Ya elah, gak usah dianonin banget lah. Woi, salam kenal. Salam kenal bang. Salam kenal bang. Salam kenal bang. Siapa bang? Ande. Baru ya? Orang baru. Ya baru, paling ganteng tapi di sini. Gak jelas. Jam berapa Tom? Ayo masuk Tom. Ayo. Duluan.
Yuk masuk ke pemberhentian terakhir. Yuk.